gejalanya mirip. Kalau kita cuma melihat demam, nyeri, Bapak Ibu pergi berobat, dokter akan kesulitan untuk membedakan berdasarkan gejala penyakit. Namun, karena yang kita lebih khawatirkan adalah dengue. Kenapa? Karena dengue bisa menyebabkan perdarahan, dan perdarahan bisa menyebabkan kematian. Cikungunya tidak. Cikungunya paling orangnya akan cuma merasa benar-benar tulang sendi saya remuk kayak diinjak gajah. Saya nggak bisa gerak selama 1 minggu. Tapi dia tidak akan, dia tidak akan meninggal. Jadinya tenaga kesehatan akan lebih fokus ke dengue dulu. Biasanya, terus bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa pemeriksaan, terutama pemeriksaan molekuler, di mana kita akan memeriksa ini dalam hal ini materi genetik dari si virus ya, menggunakan PCR. Kan waktu COVID kita sering dengar ya, PCR COVID, PCR. Nah ini juga sama, ada PCR dengue, PCR cikungunya, dan tadi ya saya belum sempat sampaikan PCR untuk Zika juga. Zika, mungkin saya sedikit menyimpang. Zika ini tuh sebenarnya gejalanya lebih ringan, paling cuma demam, lalu agak sedikit merah-merah. Makanya orang tuh berpikir, penyakit biasa, gak penting. Tapi waktu Brasil menjadi tuan rumah Olimpiade, berarti tahun 2016 ya, 1 tahun sebelumnya itu tiba-tiba muncul wabah Zika di mana-mana. Dan jadi banyak peneliti yang langsung fokus pada kayak waktu itu pada COVID, orang fokus pada COVID, ini Zika, orang fokus pada Zika. Terus orang mendapatkan beberapa informasi baru kayak ternyata Zika bisa ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke anaknya. Lalu bisa mengakibatkan gangguan kecacatan pada anaknya. Jadi banyak orang yang takut terhadap Zika waktu itu. Akibatnya waktu itu kalau ibu bapak yang mengikuti berita Olimpiade ya, terutama Olimpiade Brasil, banyak atlet Eropa yang istilahnya protes, tidak mau mewakili negaranya untuk pergi ke Brasil karena takut terinfeksi virus Zika selama bertanding di Brasil. Nanti kalau mereka pulang ke negaranya terus memiliki keturunan, mereka khawatir keturunannya nanti bisa mengalami kecacatan karena Zika. Nah, maaf agak menyimpang ceritanya dari topik hari ini, tapi basically ini 3 penyakit yang diakibatkan oleh 3 virus yang berbeda, dan cara membedakannya adalah dengan pemeriksaan molekuler atau pemeriksaan materi genetik ya. Dan dari 3 ini mana yang paling berbahaya? Dengue yang paling berbahaya karena bisa mengakibatkan perdarahan dan akibatnya kematian. Berarti memang DBB ini yang lebih perlu diwaspadai dibanding yang lain ya. Betul. Terima kasih Dr. Ju. Terima kasih Pak Jun. Ada ini satu yang terlewatkan, yang DBB ini biasanya ada di musim apa? Pas di sesi 2 ya Bu. Selanjutnya, bagaimana cara penularan demam ini?